Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan kesemuanya, pada video kali ini kita akan menyaksikan video di mana Rocky Gerung diangkat menjadi Panglima GAM di Aceh. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Panglima GAM Bung Rocky. Panglima GAM adalah Gerakan Akal Merdeka. Jadi Aceh Indonesia ini memang memerlukan panglima karena kedunguan begitu banyak. Ayo kita memerangi kedunguan. Untuk memerangi kedunguan diperlukan seorang panglima. Dan hari-hari ini kita sudah melihat Bung Rocky sudah di depan, layak diangkat menjadi panglima memerangi kedunguan di Indonesia ini. Oke, baik Bang Mam, saya nggak bertanya karena Bung Rocky bukan seorang pejabat negara. Kalau bertanya pasti nanti dia akan jabarkan solusi. Bung Rocky bukan seorang yang menjabarkan solusi. Bung Rocky seorang kritikus. Kenapa dia menjadi kritikus? Karena dia adalah pemikir kritis. Kita butuh orang-orang yang berpikir kritis sehingga kritik-kritik itu muncul. Kritik itulah yang akan jadi bahan masukan pemerintah untuk digodok di pikirannya. Dan Bung Rocky sudah berusaha untuk memberi masukan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membayar mahal kepada Bung Rocky. Karena dengan demikian, pemerintah bisa menjadi bahan masukan untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Kenapa negara Indonesia begini rupa? Kita tahu peradaban kita sudah segini rupa, susah mencari manusia-manusia yang katakan tinggi etikabilitasnya, tinggi moralitasnya. Itu rendah, enggak, susah mencarinya. Kalau elektabilitas itu mudah diatur, kapabilitas itu bisa dibentuk, tapi etikabilitas, moralitas itu sukar diatur dan tidak bisa diciptakan begitu rupa. Yang bisa membentuk itu adalah pendidikan. Ada apa dengan pendidikan kita sehingga kita sukar mendapatkan manusia-manusia hebat untuk yang memiliki etikabilitas itu? Oleh karena itu, saya nggak bertanya kepada Bung Rocky, tapi saya ingin mengkritik Bung Rocky, mengkritik sistem pendidikan kita. Kita melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali demo. Yang demo hari ini bukan lagi pemerintah, rektornya. Kenapa? Karena UKT yang tinggi, uang kuliah tunggal, SPP dulu dipanggil, semakin besar, sehingga mereka sudah tidak sanggup lagi membayarnya. Kemudian juga kita lihat lagi bahwa terjadinya disparitas yang tinggi antara pendidikan Jawa dengan luar Jawa. Ini hal-hal yang fakta-fakta yang kita katakan, dan mungkin ini perlu kritik itu kepada menteri terutama pendidikan. Dan saya sangat menjarang Bung Rocky mendengar Anda itu mengkritik sistem pendidikan Indonesia. Hampir tidak ada, mungkin ada, tapi hampir tidak ada. Dan ini sangat penting seharusnya karena ini akan membentuk peradaban bangsa kita di masa depan. Jadi oleh karena itu, kalau kita melihat hari-hari ini bahwa ada demo, ada segala macam, bahkan ada ribuan mahasiswa yang di-IO-kan oleh kampusnya, hanya gara-gara nggak sanggup bayar SPP, dia mundur teratur. Ya, saya ingin sampaikan bahwa perguruan tinggi kita menuju kepada kapitalisme yang tinggi. Dan inilah makanya hari ini saya ingin mendengar dari Bung Rocky, apa kritik Anda terhadap sistem pendidikan kita di negara kita hari-hari ini agar menjadi bahan. Nah, ini mesti dibayar Mas Rocky ini, agar jadi bahan kepada pemerintah untuk dicermati, dibahan, didiskusikan, sehingga Menteri Pendidikan Indonesia memiliki solusi. Bung Rocky nggak perlu memberikan solusi karena biarlah mereka berpikir, karena mereka digaji untuk menemukan solusi yang tepat untuk negeri ini. Demikian Bang Mam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal pendidikan ya, saya coba tanggapi itu. Setiap kurikulum di belakangnya ada perjanjian sosial.
Kita mau didik orang itu demi apa dan karena apa itu? Demi apa dan karena apa? Alasan pembenarnya apa? Alasan penghasutnya apa itu? Kita mau hasut mahasiswa kita, menghasut anak SD dengan filosofi apa? Hanya ada dua model pendidikan di dunia sebetulnya. Yang pertama yang berbasis pada cara Prancis menginspirasikan anak-anak itu dengan filosofi itu. Di Prancis, anak SD kelas 6 udah belajar filsafat, critical mode of thinking di situ. Di Prancis, ide pendidikan itu demi solidaritas. Jadi kata solidaritas itu melekat pada dosen, pada guru TK, pada anak-anak. Intinya ada kesetaraan manusia. Kenapa? Karena Prancis pernah mengalami revolusi sosial, sehingga menimbulkan satu kenangan, satu narasi di masa lalu bahwa setiap orang harus dihargai pada taraf kesetaraan sosialnya. Basisnya adalah 3 pilar dari revolusi Prancis: liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, liberté; égalité, kesetaraan; dan fraternité, persaudaraan. Itu dasar dari kurikulum Prancis. Semua anak Prancis itu paham apa yang dimaksud liberté, égalité, fraternité. Diingatkan bahwa satu waktu seorang raja yang lalim ditenteng kepalanya itu oleh rakyat, dipotong dengan pisau gilotin, penanda awal dari demokrasi. Karena Raja Louis XVI bilang bahwa nggak mungkin kepala saya berpisah dari mahkota saya, karena mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan. Lalu rakyat bilang, coba kita uji, dipenggal, ternyata bukan mahkota aja yang jatuh dari kepalanya, kepalanya jatuh dari badannya, terpisah tuh. Itu pelajaran tentang politik, bahwa politik nggak boleh diklaim oleh seseorang. Politik itu adalah hasil kesepakatan rakyat. Dari situ pendidikan diajarkan di masyarakat Prancis supaya peduli pada manusia itu. Karena itu Prancis menganggap semua orang yang cari suaka silakan datang ke Prancis tuh. Prinsipnya begitu tuh. Jadi di Prancis ada revolusi sosial yang menyebabkan ide solidaritas menjadi kuat, dan itu masuk dalam kurikulum. Amerika lain lagi. Amerika mengalami revolusi, tapi bukan revolusi sosial. Itu revolusi pembebasan dari kolonial. Prancis tidak dijajah, dia dijajah oleh rajanya sendiri, itu beda tuh. Sehingga di Amerika idenya bukan solidarity, tapi liberalisme tuh. Itu dasarnya. Sehingga bagi orang Amerika siapapun silahkan belajar, mau jadi apapun, yang disebut American Dream. Pemerintah memberi fasilitas semua anak Amerika untuk belajar, mau jadi apa aja, mau dia jadi komunis, mau jadi liberal, mau jadi ateis, segala macam itu. Karena ide kebebasan itu mendahului ide kesetaraan. Itu juga paralel dengan keadaan di Amerika. Amerika itu nggak ada bangsa aslinya di situ. Amerika isinya adalah imigran. Apalagi kalau Anda di Los Angeles, semua bangsa ada di situ tuh. Di pantai barat itu sama sekali nggak kelihatan Amerika. Kan di situ ada orang Jawa, di situ ada orang Bugis, banyak betul di situ, orang Jepang, orang Cina, Italia, segala macam. Jadi Amerika tahu diri bahwa dia tidak punya yang disebut sebagai warga negara asli. Karena itu kebebasan nggak boleh dihalangi itu setiap orang. Itu dasarnya itu. Jadi tapi kalau sekarang Anda ada di Amerika misalnya di pantai barat, beberapa kampus di situ bahkan membiarkan mahasiswa menulis sendiri kurikulumnya tuh. Nanti si rektor tanya pada si mahasiswa baru, kalau mahasiswa dari Aceh, Anda akan dijemput oleh si rektor, dikasih dormitory, dikasih ruangan asramanya. Terus rektor bilang, besok pagi turun ke kantor saya ya, Anda dari Aceh, Anda mau belajar apa, tulis sendiri kurikulummu. Mereka sediakan. Jadi ada perubahan paradigma di situ, bahkan makin liberal. Individu bisa tentuin sendiri dia mau jadi apa tuh. Sehingga nggak ada persoalan lagi, dia mau lulus nggak lulus itu urusan dia. Kalau di sini lulus nggak lulus urusan palsu apa nggak palsu ijazahnya. Jadi ijazah di Indonesia jadi standar kurikulum. Yang penting saya harus lulus, entah nyogok, entah palsuin tanda tangan segala macam tuh. Nggak ada semacam kontrol kualitas. Itu yang terjadi. Walaupun menteri mengatakan ini kampus merdeka, iya, tapi rektornya nggak merdeka. Sehingga nggak ada pembicaraan yang merdeka. Berkali-kali saya dihalangi masuk kampus. Gimana kampus merdekanya coba? Jadi
itu pertanda bahwa kita nggak punya paradigma tentang pendidikan. Itu basisnya itu. Ada yang disebut Tuturi Handayani, Ingarso bangun apa namanya, Ingmadia bangun Karso, bagaimana itu prinsipnya? Ingarso Sungtolodo memberi teladan, Ingmadia Mangun Karso memberi kekuatan, mendorong, memberi harapan, Tuturi Handayani mendorong itu. Di kita bisa terbalik-balik. Ingarso mangun pencitraan, Ingmadia mangun kekuasaan, Tuturni handa korupsi. Karena korupsi bidang pendidikan juga masih tinggi. Kenapa? Bukan sekedar korupsi anggaran, tapi korupsi di bidang jual beli ijazah tuh. Itu yang menyebabkan teman-teman kita, profesor-profesor atau dosen-dosen di UGM kemarin, 1000 dosen tanda tangan petisi stop pemberian gelar. Yes, kan banyak pejabat beli gelar. Buat apa panjang-panjangin gelar kalau otaknya pendek? Gak ada gunanya. Jadi itu kritik yang bagus dari Profesor Jasman, yang memungkinkan kita mengingat kembali bahwa desain pendidikan kita buruk. Itu yang menyebabkan Scopus kita turun terus, indeks kecerdasan kita turun terus tuh. Jadi sekali lagi, kebebasanlah yang memungkinkan kita bertumbuh. Jangan kendalikan keinginan manusia untuk belajar. Nah, itu berhubungan dengan anggaran. Anggaran yang dimasukkan ke pendidikan di APBN itu sama dengan di Vietnam 20-25%. Vietnam APBN-nya dipakai 20-25% untuk menghasilkan pendidikan. Indonesia juga begitu. Tapi Vietnam jadi nomor 2 terbaik di Asia, Indonesia jadi nomor 4 terbaik di nomor 4 dari bawah. Jadi ada problem, kemana uang itu sehingga tidak menghasilkan kecerdasan? Ya pasti dikorupsi, dasarnya itu kan. Jadi sekali lagi itu bagus kritiknya, dan saya enak diingatkan sehingga saya akhirnya ucapkan juga kritik saya bidang pendidikan. Jadi bukan saya nggak pernah bicara, karena saya nggak pernah ditanya. Makasih. Itulah tadi video di mana Rocky Gerung diangkat menjadi Panglima GAM di Aceh. Ternyata GAM yang dimaksud ialah Gerakan Akal Merdeka. Jadi bukan Gerakan Aceh Merdeka ya guys ya. Baik, jangan lupa untuk senantiasa cantumkan komentar Anda di bawah, karena saya punya konten khusus untuk komentar para netizen terkait video yang saya buat seperti di video ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.